saya mendapatkan rencana-rencana kejahatan mereka itu dalam bentuk tertulis, dalam bentuk buku. Ya. Dan ini bagi kami, jadi kelompok HMI pada waktu itu, yang kantornya di Jalan Imam Bonjol itu dibicarakan. Saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, itu saya bagi, kami diskusikan. Oke, jadi paling tidak kita mengetahui dari saksi sejarah Datuk Taufik Ismail yang kini berusia 85 tahun, kira-kira dalam suasana sekarang kita di tahun 2020 dan kita masih membicarakan ini, tentu kita tahu bahwa sejarah itu sangat penting dan jangan sampai kita melupakan atau meninggalkan sejarah. Pesan dari Datuk untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang tentang komunisme mungkin. Ada 7 dusta besar yang ini harus kita ingat sekali. Yaitu dusta besar itu adalah bahwasanya komunisme itu mereka sebutkan mendukung demokrasi, nomor 1. Nomor 2, hak buruh dihormati. Nomor 3, memberi tanah kepada petani. Dan kemudian yang keempat, menghormati kebebasan berpendapat. Dan kemudian yang kelima, sama rata sama rasa. Yang keenam, nah ini yang dusta yang paling besar, itu bahwasanya komunisme sebagai partai itu tidak anti agama. Ini ditutup-tutupi terus. Dan dalam kesempatan ini, izinkan saya mengutip saja di sini, itu apa yang dilakukan oleh Lenin. Lenin di dalam waktu pendek, beberapa belas tahun saja, telah membunuh 28 uskup, 1.200 pendeta, dan 800.000 muslimin, orang Islam. 28 uskup, 1.200 pendeta, 800.000 muslimin. Kemudian gereja mereka runtuhkan. Berapa jumlahnya gereja itu? 9.000 gereja. Kemudian masjid-masjid itu dirobohkan, dibakar. Berapa jumlahnya? 30.000 masjid. Gereja pada waktu itu di Rusia habis 90%. Masjid 99%. Diikuti oleh PKI di Indonesia tahun 48 dan tahun 49. Dan kemudian ada sebuah masjid yang menjadi kesayangan dari publik di Trenggalek. Nah, itu masjid ini umurnya 205 tahun. Pada bulan Maret 49 itu Masjid Agung Trenggalek itu juga dibakar. Nah, ini hanya mengikuti saja apa yang mereka lakukan di Rusia itu. Kemudian yang ketujuh, hak asasi manusia. Nah, ini yang diinjak-injak habis-habisan. Dan itu mereka ulang lagi sekarang dalam bentuk yang lain. Iya. Selama 74 tahun itu mereka dari 29 langkah itu, langkah yang ke-28 ke 29 itu mereka membantai umat manusia sebanyak 120 juta manusia di 76 negara, 74 tahun. Artinya setiap hari di dalam 74 tahun itu setiap harinya manusia yang dibunuh itu 4.500 orang. Bisakah kita membayangkan 4.500 orang dibunuh setiap hari? Tentu saja tidak di satu negara, akan tetapi di 76 negara. Nah, itulah yang hal yang terakhir yang mesti kita teruskan ini kepada generasi yang milenial ini untuk diketahui bahwa ada kelompok manusia yang begitu biadabnya.
Betul. Di dalam sejarah mereka yang dikenal itu Hitler. Ya. Hitler juga membunuh begitu banyak manusia. Tapi apa yang dilakukan Hitler itu cuma sepertiga dari apa yang dilakukan oleh Partai Komunis. Kita sampaikan fakta-fakta ini kepada anak-anak kita, kepada keponakan-keponakan kita, kepada cucu-cucu kita. Iya. Dan ini tidak mudah karena apa? Karena di dunia yang negara yang pertama kali membubarkan Partai Komunis itu Indonesia, dan itu 54 tahun yang lalu. Betul. Itu sudah lebih dari setengah abad yang lalu. Bahkan anak-anak SMP, SMA itu akan bertanya, PKI itu apa? Masya Allah, adik, ini kerja berat kita hadapi. Iya. Kita harus terus melaksanakan. Terima kasih Datuk Taufik. Tapi saya masih optimis ya bahwa generasi yang akan datang ini mesti nanti akan mencari informasi, dokumen-dokumen, buku-buku gitu ya. Dan apalagi mudah-mudahan kita dijauhkan dari komunisme, sebuah ideologi yang jelas-jelas menghalalkan segala cara dan memberikan satu citra, pemotretan, dan bahkan tindakan-tindakan yang jauh dari orang yang beradab gitu ya. Jadi penuh dengan kekejaman dan kebengisan.